Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya dan kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi, saya sampaikan bahwa saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya di Tainan, betul ya, Tainan ya, dengan kekompakannya, kebersamaannya, alhamdulillah. Dimana di Thailand ini agak lebih spesifik ketimbang yang di Taipei ya. Di sini teman-teman guyup rukun ya. Nah, biasanya ini rukun terus ya, sampai ada yang satu rukun gitu ya. Sing turun nikah yang ini kok ini satu rukun. Buntutnya kok enak. Biasanya begitu itu biasanya ya. Kalau di sini guyup rukun itu ada peluang sih ya, jadi tidak mengambil orang lain. Jadi yang diambil ya yang dekat-dekat aja lah itu ya. Kalau yang dekat ada ngapain, yang jauh ya. Allahumma amin. Kemudian tentang materi, kira-kira saya akan menyampaikan materi apa ya? Kalau ada usulan dari mbak-mbaknya, dari mas-masnya, dari rekan-rekan semuanya. Hah? Berarti Samsul harus keluar. Aja lah, aja tuh ya poso-poso kalau itu ya saya. Ini gampang nih itu ya. Nanti kalau itu konsultasi sama Pak Samsul yang sudah pengalaman. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dari mbak-mbaknya atau rekan-rekan yang putra, kira-kira perlu saya menyampaikan tentang apa begitu? Apa Bu? Bu tahu Bu ya? Bu. Apa Bu? Ikut aja. Baik. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Itu ada di dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 10 apa ayat 14 mungkin. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan kepada kita tentang orang yang beriman itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, alladzina amanu, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu di dalam berimannya. Keimanan seseorang, keimanan yang ada dalam diri kita itu secara bahasa adalah kepercayaan. Dan iman itu adalah al-yakin. Jadi makna daripada keyakinan itu adalah iman ya, sehingga makna iman itu adalah sebuah keyakinan, di mana keyakinan itu ada di dalam hati, ada di dalam batin. Maka ukur iman itu, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, itu semuanya adalah persoalan batin. Persoalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Allah, terus malaikat, kitab, Rasul, terus apa lagi? Yang akhir, qada dan qadar, 6 ya. Itu semuanya adalah persoalan keyakinan, persoalan hati. Oleh karenanya ukuran keimanan seorang itu kembali pada hatinya, kembali pada keyakinan. Seseorang yang secara lahiriah, itu mungkin tidak mencerminkan keimanan kepada Allah, tapi pada saat dia itu menyatakan keimanannya kepada Allah, pada saat orang itu yakin betul adanya Allah, tapi secara lahiriah tidak menampakkan keimanannya kepada Allah, maka tetap orang itu masuk dalam kategori orang yang beriman.
ya. Tetapi beriman yang maksiat, ya. Dalam bahasa Arab jadi al-mu'minul asi, orang yang beriman tapi dia melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena keimanan seseorang yang sempurna dalam arti yang luas itu bukan hanya persoalan-persoalan keyakinan, ya, tetapi sampai pada persoalan lahiriah, itu bagian daripada keimanan. Sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya iman itu meliputi 3 aspek, ya, aspek hati, aspek lisan, dan aspek anggota. Nah, ketiganya ini, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, itu harus mencerminkan keimanan kepada Allah. Jadi keimanan kita itu bukan hanya sekedar keimanan dalam batin, ya, tidak harus ditampakkan, tidak begitu. Kan sebagian dari kalangan kita itu mengatakan keimanan itu tidak usah ditonjol-tonjolkan, ya. Ya mas, begitu kan? Ya. Jadi keimanan itu tidak usah ditonjol-tonjolkan. Iman itu ada di dalam hati. Ya kalau memang begitu iya, tapi itu kan bagian daripada keimanan, bukan merupakan keimanan secara menyeluruh. Jadi lisan kita harus menunjukkan iman kepada Allah. Oleh karenanya kemudian ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anggota badan kita itu juga bagian daripada keimanan kepada Allah. Oleh karenanya sholat, ya, rukuk, sujud, ya. Kemudian ya secara lahiriah kita itu menunjukkan kita adalah seorang mukmin, kita adalah seorang muslim, sehingga tatkala kemudian kita itu dilihat oleh orang, ya, maka kita adalah seorang mukmin. Tidak kemudian larut dengan situasi dan kondisi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sulusun, ya. Sulusun apa Sulus? Roy. Aroyan. Apa Aroyan, ya? Panggilnya Roy. Roy. Ono Sulus, ono Roy, ono Royan, ya. Jadi sampai kemudian orang lain tahu kalau kita nggak mau babi, kita nggak mau anjing, kita ya kalau kalau Ramadan puasa dan seterusnya, itu bagian daripada orang lain mengetahui kita itu adalah seorang muslim. Jangan sampai kemudian orang lain itu tidak bisa bedakan ini muslim dengan tidak muslim, itu sama saja. Jadi keyakinan kita, agama kita itu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batin, tetapi sampai pada tingkat aplikasi keseharian, ya. Nah, kita tinggal di Taiwan ini, rekan-rekan, ya, itu memang ada satu sisi positif untuk mengaplikasikan ajaran Islam, ya, tentang kebersihan, ketertiban, kemudian kerapian, kemudian tidak mengganggu orang lain. Itu subhanallah di Taiwan ini terlihat begitu. Cuma kemudian keimanannya yang tidak terlihat orang Taiwan ini, ya. Tidak. Jadi yang dipikirkan orang sini itu ya ketertiban, keamanan, kenyamanan, tidak mengganggu orang lain. Itu memang nilai daripada keislaman. Tetapi orang akan masuk surga pada saat dia beriman pada Allah, bukan karena bersihnya, bukan karena dia tidak mengganggu orang lain. Kalau dia melakukan itu semuanya bersih, rapi, tertib, kemudian tidak mengganggu orang lain, sopan dan lain sebagainya, itu tidak bakal akan masuk surga kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kuncinya yaitu iman. Kuncinya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu